Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar Tutupan FM di mana saja kalian berada. Bertemu bersama saya Muhammad Ferry, rekan dengar. Di kesempatan pagi hari ini kita di program Pojok IKM, di mana setiap hari Selasa kami menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut, rekan dengar, dari ujung ke ujung ya kan. Nah, kemarin itu edisinya Bumi Makmur sama Kurau ya kan. Kali ini kita berpindah ke ujungnya lagi ya, itu ke daerah Kintab nih. Nah, jadi apa sih yang dibawa hari ini gitu kan ya, apa sih yang ingin dibahas hari ini. Nah, bisa kalian lihat di Facebook kami ya, di LPPL Tuntung Pandang, rekan dengar. Dan juga nanti ada live record YouTube di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz, dan juga nanti insya Allah ada reelsnya di Instagram kami di Radio Tuntung Pandang ya. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, siapa yang sudah bertandang gitu kan ke Radio Tuntung Pandang jauh-jauh dari Kintab gitu kan, yaitu ada Ibu Fathul Janah ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sehat Bu ya? Sehat, Alhamdulillah. Iya, selamat sampai ke radio nih rekan dengar ya. Iya, karena Kintab ini kan lumayan ya jauhnya gitu kan ya. Lumayan banget gitu kan. Dari desa Kintab kecil Bu ya. Iya, Nah, Kintab jadi Kintab kecil ini lumayan lah ya, dari Pandansari terus lagi ya kan di bawah Gunung Ayam lah kalau kata orang sana Iya. tuh ya lah. Nah ya, oke. Beliau ini adalah owner Alika Cakes ya rekan dengar. Nah, jadi kalian sudah bisa lihat di sini ada eh, produk yang sudah beliau bikin saat ini rekan dengar, dan tentunya nantinya kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai dengan jam 11 siang nanti. Mungkin Ibu Patul ya, saya nanyanya ya, Ibu Patul, mungkin boleh diceritain nih, kenapa memilih usaha di bidang makanan. Nah, Assalamualaikum. ya, Asalnya kami sama suami usaha keluarga ya. sama-sama ya kerja di perkebunan. Oke. Terus tuh kan iseng suami ini anak ulang tahun, di situ susah Cari wadahnya cari belah. wadahnya Oh, ini. iya. Jadi dibikinkanlah. Terus tuh diposting tahun 2014 kayaknya. Ini. 2014. Diposting terus tuh ada yang mau bagus wadahnya modern gitu. Ada yang pesan ya, sampai sekarang berlanjut. Berlanjut, iya. Jadi awalnya keresahan ya mencari wadah yang atau cakes lah gitu kan ya rekan dengar, karena susah gitu ya Bu ya, Iya, susah masih di daerah Kintab gitu kan ya, Kecamatan Kintab. Maka dari hasil itulah Ibu Patul bersama Bapak ya, nah di rumah berinisiatif lah untuk mengolah sendiri untuk anak nih gitu kan ya. Oke, berarti ada sudah basicnya nih Bu ya. Ada belajar dulunya gitu mungkin wadai, atau otodidak aja nih melihat di YouTube gitu. Oh, sebenarnya yang bisa bikin wadah ini suami saya. Oh gitu. Ya, Hebat suami. bapaknya nih ya. Ya, otodidak katanya, otodidak ya. Jadi ya, apapun sekarang ini bisa belajar ya rekan dengar ya, baik itu melalui media sosial gitu Bu ya, atau langsung gitu kan ya kepada pelatih. Berarti bapaknya ini ada juga bisa ya kemampuan gitu mengolah wadah ini tadi ya. Alhamdulillahnya nih rekan dengar ya. Ada suami gitu kan yang bisa membuat sebuah cakes lah intinya seperti itu. Tahun 2014 membangun usaha di bidang makanan itu susah nggak sih Bu? Lumayan susah karena kan kami masih bekerja, jadi kalau pemesanan tuh di luar jam ya, separuh waktu lah ini. Di luar jam kerja berarti ya. Oke, jadi kalau ada pesanan harus nunggu dulu nih gitu kan ya. Nah, jadi H-1 mungkin gitu ya. H-1 baru diolahkan. Itu pun tidak serta-merta langsung diolahkan gitu kan ya, karena harus menunggu jam pulang dulu. Berarti kalau ini kan membagi waktu nih Bu ya, karena ibunya kan bekerja nih, mungkin pagi lah intinya seperti itu. Nah, prosesnya itu apa? Sore kah, malam kah? Prosesnya tuh pembikinannya malam. Oh malam. Malam. Lembur nih berartinya sama Bapak ya? Iya. Tapi sekarang kan saya sudah resign, suami saya lebih dulu resign karena pertimbangan kita fokus di sini aja. Oh, ada aja ya. Soalnya kan kalau ada yang pesan cancel kan orang nanti kecewa. Iya, kecewa. Jadi suami saya dulu resign dari pekerjaan beliau ya. Jadi lebih berfokus ke buat wadah-wadah aja deh gitu kan, cake aja gitu kan ya. Nah, karena
tidak mau apa ya mengecewakan orang lain ya, karena kan orang tuh sudah tahu ya bahwa ibu bersama keluarga sudah mempunyai usaha ini, setidaknya jangan dikecewain gitu ya, intinya seperti itu ya. Oke Bu, ini namanya Alika Cakes ya, itu ngambil nama siapa nih, anak kah atau siapa kah, atau ini gabungan dari nama seseorang kah gitu? Kebetulan anak saya yang kedua. Yang kedua. Ya. Apa? Kan ini cake-nya banyak yang order nih, nggak ada namanya gitu. Iya, betul. Siapa ya? Kalau anak saya yang pertama kan Farid, nggak cocok gitu kalau Farid Cake. Ya Alika aja gitu. Nah, Alika Cakes ya. Nih dari tahun 2014 Alika Cake ini sudah didaftarkan nggak? Apa semacam, kalau di bidang makanan kan ada izin usahanya, ada sertifikasi halalnya, dan juga ada pempatenan namanya gitu Bu, supaya tidak diambil orang. Ada nggak sekarang ini? Kalau halalnya kemarin sudah ini di Snaker sudah ada. Iya, sudah di 2002 kayaknya. 2022. 2000-an. Oh, 2000-an ya. Ya pada intinya sudah gitu sudah, kan. Nah, jadi aman aja gitu kan ya. Karena kan ini bidang makanan ya, rekan-rekan, halal semacam itu tuh setidaknya harus dipenuhi gitu kan Bu ya. Nah, jadi alhamdulillahnya sudah dibantu juga sama Disnakerin ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu, kalau proses pembuatannya ini seperti apa? Apakah memang setiap harinya nih yang original aja kah, atau yang ada rasa-rasanya yang dibikin gitu, atau sesuai pesanan nih? Kalau roti gabung kan setelah bikin kue itu 3 tahun, cake ulta kan mau coba usaha lain gitu. Nah ya ini roti. Bikin roti ya. Pembikinannya setiap hari. Oke, jadi setiap hari ya rekan dengar ya. Berarti ini kalau ini kan sudah resign nih, berarti dari pagi juga bisa gitu kan ya, atau gimana? Iya, pagi bisa. Pagi bisa ya kan ya. Jadi pas kalian ngambil itu masih hangat-hangatnya gitu kan ya, bisa juga Bu? Bisa juga. Bisa juga gitu kan ya. Oke. Kalau bahan-bahan yang digunakan nih apa aja nih Bu dalam pembuatan roti? Apakah memang dalam bahan-bahan yang digunakan ini ada terkendala kah mungkin dari segi apa ya, pencariannya gitu? Kalau bahan-bahan aman aja, di pasar semua sekarang banyak. Sudah banyak ya. Ada langganan juga mungkin ya Bu ya. Ya kan ini makanan gitu kan ya. Jadi harus stok juga tuh bahan-bahannya ya Bu. Iya. Kalau proses ini sekarang berdua aja kah sama Bapak atau gimana? Kalau untuk roti ini berdua saja. Berdua saja. Kalau untuk kecuali pengantarannya pakai ada goceng. Soalnya kan saya itu lumayan jauh dari warga. Kita penjualnya pemukimannya gitu, ya. Sedangkan pelanggan kalau yang ini nih ada di Desa Kitapura, Pandansari, jauh kan. Jauh-jauh ya. Jadi saya pakai jasa pengantaran tapi pre-ongkir saya. Untuk daerah Kinta pre-ongkir gitu kan ya. Oke, ini sesuatu yang bagus ya rekan dengar, karena kan kalau kita tahu ya di daerah kecamatan yang memang ujung ini kadang jarang lah orang-orang mau ngolah semacam roti perrotian bola. Di kota-kota aja jarang gitu kan ya, paling 1-2 gitu kan ya memang masih bisa bertahan gitu kan ya. Tapi kalau untuk di kecamatan kalau ada yang membuat roti itu bisalah kalian nikmati ya rekan dengar untuk di pagi hari gitu ya, santap-santap kecil bersama kawan-kawan atau keluarga gitu ya. Kalau untuk wadai-wadainya ini varian rasanya ada apa aja Bu? Ini kayaknya yang saya lihat ini kan ada rasa-rasa kayak pandan atau yang lainnya gitu. Iya, kalau rasa roti jati kan original, sama yang bestseller ini mix pandan. Mix pandan. Original mix sama pandan. Mix sama pandan ya. Oke, itu aja dua itu aja yang masih. Iya, itu aja yang masih. Tapi ini pakai cocolan. Ada lagi cocolannya. Ada cocolannya di dalamnya. Di dalam ini. Iya. Iya, tertutup anunya ya. Jadi ada cocolannya rekan ya. Jadi nggak semacamnya nggak dua rasa itu aja, tapi ada cocolannya di dalamnya seperti itu ya. Kalau untuk harga berapaan nih Bu? Dari mulai kita kan nih berbicara cake juga nih. Nah, cake itu berapa, kue ulang tahun itu sampai dengan roti-rotian yang Ibu buat saat ini? Kalau
Red harganya. Ya kalau cake sekarang kan ada yang cake mini-mini. Jadi 35.000 sama 60.000 yang mini-mini gitu. 35.000 ya? Oke, dari 35.000 sampai dengan 60.000. Oh, 60.000. Ya, itu mini yang dekornya simple lah gitu. Betul. Iya. Kalau untuk yang karakter nih? Kalau yang standar tuh 100.000 up. Ya. 100.000 up. Bisa juga nih. Tergantung ukuran dan motif. Iya, tergantung ukuran dan motifnya ya. Kalau motifnya susah ya tambah lagi naiknya gitu kan ya. Iya, kadang kan kita nih tidak mengetahui ya Bu ya, pelanggan nih kadang Bu, ulun bisa request inilah kayak Spiderman lah atau kayak ini kan. Itu kan cukup susah ya rekan dengar. Tidak semua orang bisa gitu kan ya dalam mengolahnya. Jadi harus punya ketelatenan ya, jadi harganya pun juga naik sedikit gitu kan ya, karena 100 up jadi ibunya. Iya, jadi kalau untuk Anda yang mungkin mau berulang tahun gitu kan ya, untuk ada anaknya gitu kan ya, mau pesan wadai atau cakes ya, atau kue ulang tahun yang lainnya gitu kan ya, bisa kalian pesan untuk daerah Kintab ya Bu ya. Nah, sampai ke Jorong juga nggak nih Bu? Kalau yang pesan dari Jawa bisa ada. Ya, cuman kan kasihnya atau temannya atau bapaknya yang ada di Kintab, jadi dia dibawa pulang. Bukan dia yang pesannya dari luar pulau, nanti kan uangnya transfer, tolong kasihkan ke sini. Iya, saya paham. Ada beberapa orang gitu kan ya. Jadi anaknya di Jawa mau memesankan untuk bapaknya lah gitu kan ya. Jadi ibunya yang nganter gitu kan ya. Oh, seperti itu. Iya, paham. Oke, jadi berarti sudah sampai ke Jawa nih. Jadi promosinya Ibu seperti apa, Bu? Jadi sampai orang yang ada di Jawa tuh mengetahui Ibu jualan roti. Apakah memang di IG? Di IG kan. Apa ya IG-nya? Alika Cake juga. Oh, mantap ya. Ya namanya Alika Cake juga ya. Jadi lah situ orang taunya gitu kan ya, promosi-promosi. Kalau ini roti ini biasanya kalau dari Kintab nih mau lebaran, mau pesan mau dibawa ke Jawa katanya gitu. Oke, berarti yang membludak. Oleh lah. Ya, oleh. Berarti pemesanan yang paling membludak nih bolah berarti pas hari raya gitu kan ya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha gitu juga ya. Oke, hari-hari besar lah intinya seperti itu ya. Jadi dari setiap bulan itu hari-hari besar lah yang rame gitu kan ya. Oke ya. Jadi ini kan roti nih, Bu. Nih kita berbicara roti yang ada di sini dulu nih rekan-rekan ya, sampai dengan nantinya cake juga kita bahas. Ini untuk ketahanannya berapa lama dalam untuk suatu area ruangan yang seperti ini? Seminggu ya, Bu ya. Ini tambah bahan pengawet ya? Tidak ya, alami ini rekan-rekan ya. Jadi kalau untuk ketahanannya seminggu gitu kan ya. Nah, jadi penyimpanannya pun juga harus aman aja sih ya penyimpanannya Bu ya. Tidak harus suhu ruang aja. Suhu ruangan aja gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk ketahanannya 1 minggu. Kalau untuk cake mungkin tidak lama juga Bu ya. Kalau menjam itu 3 hari. 3 hari ya. 3 hari di suhu ruang ya. Jadi setidaknya dibuat ke kulkas atau freezer lah ya untuk paling lama ya. Dan saya lihat di sini juga rekan-rekan ada apa nih ya, kue untuk acara pernikahan gitu ya, Bu. Nah, itu gimana Ibu pesanannya? Cara pesannya apakah memang jauh-jauh hari dulu kah? Kalau untuk pernikahan minimal 2 minggu sebelumnya, soalnya kan mencari bunganya dan aksesorisnya gitu kan ya, susah. Pengantin tuh biasanya request warna ini ya kita nggak sedia kan jadi di cari tempat dulu, ya, cari tempat dulu ya, paling tidak 2 minggu dulu cari bahan gitu kan ya, baru diolahkan. Dan olahnya itu pun juga paling tidak bisa di rumah ya. Kalau olahnya di rumah. Di rumah. Oke. Ngangkutnya pakai mobil. Mobil ya. Oke. Ya kadang kan Bu lah, kita tahu nih kan bawa cake, bawa hal-hal semacam ini nih susah gitu Bu ya. Rentan rusak lah intinya rekan-rekan ya. Ada teman saya juga di belakang sini kan Bu, bikin wadai seperti ini juga. Dia bawa ke radio juga gitu kan ya, pas talk show juga kayak Ibu juga. Ternyata wah Mas rusak ya. Itulah Mas ya, jadi hambatan dalam pengiriman cakes ini gitu kan ya. Jadi makanya harganya juga lumayan ya, karena cepat rusak lah kalau tidak
bagus, hati-hati gitu kan Bu ya. Nah, jadi saya tuh punya ojek tersendiri, sudah dilatih. Iya, jadi ojek itu mahal Pak, ojek itu mahal. Mahal kan Bu? Kuenya ojeknya mahal karena susah bikin semuanya. Perlu hati-hati. Perlu hati-hati ya kan, karena memang tidak sembarangan nih rekan-rekan membawa cakes dan juga yang semacam ini ya kan, karena tiba-tiba roboh aja, tiba-tiba rusak aja Bu ya. Kalau pelanggan yang paham sih nggak apa-apa gitu kan ya, kalau ada yang tidak gitu kan, terkadang itulah yang mungkin menjadi kendala. Kalau penjualan Bu dalam 1 minggu atau 1 bulan itu bisa menghabiskan berapa banyak wadai gitu kan? Kalau kayak ulang tahun tuh ya minimal 5 ya, sebulan? Enggak, satu minggu? Kan, 1 hari kan 5 biji. Oh 5 biji pengolahan? Iya 5 biji pengolahan. Oke, habis semua itu ya Bu ya? Iya. Oh mantap. Kalau kan ada yang pesan duluan ya? Duluan, ada yang pesan hari itu, jadi diolahkan gabungan di situ sekalian. Jadi 5 biji itu pengolahan dalam 1 hari. Nah, oke, dalam 1 minggu bisa lah dikali 7 bisa gitu ya Bu ya. Nah jadi 7 kali 5 ya sekitar 35an lah gitu kan ya dalam seminggu untuk pembuatan cakes ini. Nah tapi kalau untuk yang kayak yang pernikahan itu kayaknya jarang Bu lah atau gimana? Jarang ya kan. Jarang. Jadi banyak yang cakes ulang tahun gitu kan ya. Nah dan wadai-wadai seperti ini. Kalau untuk wadai-wadai seperti ini berapa sehari pian mengolah? Kalau produksinya 20 biji aja per hari. 20 biji ya. 20 biji ya sehari. Ini harganya tadi berapa Bu? Lu lupa nanya. Yang ini kalau plus cocolan ini 35.000. 35.000. Oke. Plus cocolan ya rekan-rekan ya. Cocolannya ini rasanya apa sih Bu? Penasaran juga nih. Cocolan terkini yang itu yang ada coklat crunchy, itu. Strawberry. Oh, itu isinya ya rekan. Oh iya. Jadi enak lah gitu kan ya. Ada cocolannya. Biasanya kan Bu nggak ada cocolannya gitu kan ya. Ini ada cocolannya ya nih rekan-rekan ya. Ini terbaru. Oke, Bu, kendalanya dalam berusaha di bidang makanan ini apa sih Bu sebenarnya? Apakah memang ya ada nggak pernah mengalami yang tidak laku terjual gitu kayak ya harus dibuang atau gimana gitu? Ada nggak pengalaman Ibu mungkin? Kendalanya dalam kalau apa ya? Pemasarannya sih lewat online. Iya, jadi kalau ini bikin nih alhamdulillah habis terus gitu nah. Iya. Oke. Kalau kendalanya di mana ya? Mencari karyawan kayaknya ini. Oh, mencari karyawannya yang susah ya Bu ya? Susah yang bisa mengerti ini. Cara pengolahan si roti atau wadainya ya gitu kan ya. Oh, itu ya Bu memang susah juga ya kan di kota aja susah gitu kan ya. Makanya kalau ada kawan-kawan yang bisa ya, ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat Anda gitu kan ya. Anda bisa belajar di BLK mungkin ya Bu ya. Nah karena ini sangat dibutuhkan ya. Ternyata mencari pekerja untuk bisa mengolah roti itu sangat susah ya Bu ya. Nah dan juga harus telaten juga sih sebenarnya ya. Kan resep bisa diberi, cuman kalau tangannya beda juga hasilnya. Beda juga rasanya gitu ya rekan-rekan. Iya walaupun resepnya sama gitu kan. Iya tapi kalau tangannya beda kata ibunya bujur juga. Ya tetap beda juga hasilnya gitu kan ya, dan rasanya pasti itu sudahlah. Kalau berarti terkait dengan karyawan aja ya Bu ya, membantu pada saat banyak gitu kemungkinan ya. Nah apalagi kan banyaknya itu kayak di hari raya gitu kan, itu kan paling membludak tuh. Nah yang biasanya 20 bijian ya bisa 40-an. Oke, itu sebelum hari H ya. Oh berarti ini banyak nih rekan-rekan lumayan lah gitu kan ya. Kalau di bidang roti seperti ini modal yang dibutuhkan itu banyak nggak sih Bu? Ada nggak beberapa juta gitu? Ini kan bayangan-bayangan aja lah rata-ratanya. Kalau mesinnya kemarin ya lumayan. Kalau bahan-bahan ini nggak sampai jutaan. Nggak sampai jutaan ya. Berarti modal awalnya tuh beli mesin yang agak-agak mahal gitu ya? Iya, agak mahal beli mesinnya karena itu tadi harus banyak kapasitasnya mesin tepungnya gitu ya. Kalau manual
nggak kuat. Iya, berat Bu. Berat. Iya. Oke, jadi dalam satu pengolahan itu berapa kilo sih? 4 kilo. 4 kilo ya? Satu mesin gitu kan ya. Jadi dalam 4 kilo itu menghasilkan berapa banyak berarti Bu? 20 biji. 20 biji itu. Oh, berarti satu kali proses 20 biji. Iya. Nah, jadi dalam satu hari itu berarti itu aja ya? Iya. Diolah. Oh, iya. Jadi sisanya santai lah bisa ya gitu kan. Ya bisa ngolah cake lagi gitu kan. Iya, cake lagi. Oke. Jadi kalau untuk si roti mungkin pagi lah gitu ya rekan-rekan ya. Tapi kalau untuk cake ya bisa sore-sore gitu kan ya. Nah, jadi tergantung waktunya aja gitu kan ya. Nah, karena memang dalam pengolahan ini kayaknya santai-santai aja bisa aja Bu ya. Nah, tidak memakan waktu yang banyak lah gitu kan. Kalau ini kan roti nih Bu nih. Ada nggak yang membedakan produk pian ini dengan produk yang lain? Yang pertama tadi yang ulun rasa itu ada cocolannya. Nah, yang kedua nih apa yang membedakan? Yang kedua kelembutannya. Kata pelanggan ini rotinya yang paling enak, yang paling lembut. Wah, mantap nih ada langsung ada penilaian ya dari para pelanggan. Terus apa lagi nih Bu? Terus tuh ya kalau lokal nih kan jadi baru dari oven, keluar dari oven from oven ya gitu ya. Jadi hangat-hangatnya gitu ya rekan-rekan ya. Oke, jadi kalau untuk pesan langsung ke rumah gitu Bu. Ini kan orang-orang terdekat nih. Itu apakah memang ada tokonya di rumah atau gimana? Atau langsung Bu, ulun nekar langsung gitu? Biasanya pemesanan lewat WA aja. WA aja. Oh. Jadi ibu aja yang ngantarnya langsung gitu ya? Iya, Gojek nanti ya. Oke. Oh, berarti nggak ke rumah gitu ya? Iya. Oke deh. Nah, jadi itu ya rekan-rekan. Jadi kalau untuk pemesanan pas lagi hangat-hangatnya itu bisa ya. Nah, jadi asalkan kalian sudah pesan sama ibunya. Nah, ibaratnya malam gitu kan. Bu, ulun hendak pesan nah esok pagi ada nukar wadai lah gitu kan ya. Minimal pemesanan satu pun bisa ya Bu ya? Bisa. Nah, bisa. Nah, kalau mau pesan itu menghubunginya kemana? Ada nggak nomor yang bisa dihubungin? Iya, kalau mau pesan nomornya yang nomor admin. Oh, yang 0822 ini ya? Atau gimana? Ada satunya lagi yang satunya lagi. Pesanan kue. Nomornya bisa disebutkan Bu? 0823 4666 4666 ya 2090. Oke, untuk IG-nya apa tadi? Alika ya? Alika Cake 2. Alika Cake 2. Iya. Oke. Di situ banyak koleksi foto wadai-wadainya. Iya, cakesnya dan juga yang lainnya ya. Rekan-rekan roti gembungnya juga ada ya. Jadi kalau kalian mau pesan lewat IG, Instagram ya, bisa juga di Alika Cake 2. Kalau untuk pesan melalui WA nih 0823 4666 2090. Nah, itu ya nomor HP beliau. Sekali lagi di 0823 4666 2090. Nah, jadi kalian bisa save WA beliau ini kalau kalian saat itu berada di daerah Kintab lah gitu ya. Nah, kalau untuk pemesanan pun bisa juga dari Plehari ya. Nanti bisa diantarkan ya gitu ya, Bu ya. Bisa, Bu? Belum. Risiko ya. Berarti untuk penjualan saat ini masih daerah Kintab ya. Daerah Kintab sampai Asam-Asam gitu, Bu? Iya, sampai Asam-Asam. Oh, Asam-Asam. Oke, jadi paling jauh Asam-Asam dulu nih ya rekan-rekan ya. Karena risiko juga kata ibunya ke Plehari gitu kan ya. Takut hancur atau takut apakah gitu kan ya, tidak tahu di perjalanan. Nah, yang nantinya merugikan pelanggan tidak mau gitu ya, Bu ya. Oke. Kalau untuk saat ini ya untuk pemasarannya di daerah sana saja ya rekan-rekan. Tapi kalau untuk kalian yang mau pesan untuk keluarga yang ada di daerah Kintab itu bisa pesan sama ibunya ya. Walaupun kalian saat ini berada di Kota Plehari lah seperti itu contohnya ya. Nah, untuk Kuitan kah sana ya lah atau untuk ading kah? Nah, bisa jual lah. Nah, jadi kalau buhan pian jauh lawan keluarga, nah hendak beri wadai ya pagi-pagi atau Kuitan hendak wadai ya lah pian pesenakan yang terdekat. Nah, bisa seperti itu ya lah. Oke, Bu, peran Desnakerin ada nggak nih dalam usaha Ibu ini? Apakah memang Ibu sudah ada diikutkan sebuah pelatihan gitu kan ya untuk meningkatkan kualitas si roti ini gitu kan ya, atau dari segi apapun itu ada nggak mendapatkan pelatihan? Kalau peran Desnakerin kemarin tuh ya ini
pembantu pembuatan halal. Itu terus ada beberapa pelatihan lah yang untuk manajemen apa namanya ini, pembuatan stiker, cara-caranya, terus tuh kemasan gitu supaya berarti dari segi kemasan ya kan insya Allah dibantu lah gitu ya. Dari segi penampilan. Oh, cara mempackingnya betul gimana ya supaya menarik orang membeli gitu ya Bu ya. Oh, jadi ada nih perannya berarti ya Bu ya dari Disnakerin untuk melakukan pelatihan kepada para pelaku IKM termasuk Ibu Fathul ya di ownernya Alika Cakes untuk di cara mendesain ya si roti ini supaya terlihat menarik gitu kan ya, dan juga apa nih wadahnya gitu kan ya. Tapi kalau untuk wadahnya seperti ini enak aja Bu ya cariannya Bu ya? Enak aja. Enak aja ya. Nah, dan stiker-stikernya pun ini bisa juga sudah ya di sana gitu kan pesannya. Dan untuk rekan dengar ya, jangan lupa gelianan gerakan membeli ampun kawan. Nah, kalau kalian ada kenal sama Ibu Fathul ya, nah di daerah Kintab yang melihat lab kita ini jangan lupa ya harus membeli ampun Sidin gitu kan ya sebagai support lah ya. Nah, support kepada Sidin ialah supaya usahanya ini tetap berlanjut dan tambah banyak lagi nih dalam proses pembuatannya seperti itu Bu ya. Dan jangan lupa juga hutala, himung olahan tanah laut. Jadi kita harus himung nih. Nah, jadi kita harus himung karena ada produk makanan yang diolah di daerah Kintab gitu kan ya. Itu ada roti gembung, ada cakes dan juga yang lainnya gitu kan ya yang saat ini sudah diolah oleh Ibu Fathul bersama suami gitu kan ya. Nah, berkolaborasi di keduanya nih rekan-rekan. Nah, luar biasa ya. Bu, selanjutnya ada keinginan ngolah yang lain nggak gitu kan? Inovasi mungkin di suatu rotinya atau ada yang ditambah-tambahin gitu di rotinya ada itu, ada keinginan itu. Apanya tuh Bu yang ditambahin, di mananya nih yang original atau gimana nih? Paling varian rotinya misalnya roti apa gitu nah ya, roti selain roti ini pengen buka toko roti gitu. Buka toko roti ya di daerah Kintab Pucil sana ya. Seperti kayak garlic apa gitu. Oh betul, nah itu Bu betul kayak garlic ya, mengikuti tren saat ini lah gitu ya. Berarti belajar lagi tuh Bu. Kalau itu sudah juga cuman ya karena 2 orang masih kalau jadi nggak diteruskan. Yang ini laku bestseller ya udah ini aja dulu yang ini dulu ya. Ini pun juga lumayan ya kan dalam satu hari gitu kan ya, mendapatkan untung gitu kan ya. Nah, omsetnya berapa sih Bu? Kalau boleh tahu nih Bu, ini kan anggapan sebulan lah rata-rata. Ada nggak berapa gitu? Ini gambaran aja nih Bu ya. Iya, gambaran aja nih. Iya. Kotornya aja lah. Ya, kotornya aja. Sehari bisanya dapat berapa itu ya? Ya, berapa? 10. Ya, berapa nih? Ini gambaran aja Bu rata-rata. Ini kan kotornya tuh kan 15 juta ya. Itu dalam 1 bulan kah? Bulan. Oh, dalam 1 bulan. Itu kotornya rekan-rekan ya. Dan nanti dipotong berapanya, bersihnya itu ibunya yang tahu ya. Tapi kotornya itu 15-an juta lah. Intinya seperti ya, itu sebulan lah Bu lah. Nah, jadi kalau untuk modal paling kada itulah paling separohnya Bu Hanpian siapkan dalam berusaha roti ini gitu kan ya. Nah, jadi insya Allah ada aja tuh ya masuknya ya Bu lah. Nah, itu nantinya akan diputar kembali oleh Ibu Fathul. Nah, manajemennya nih seperti apa Bu? Apakah memang setelah keuntungannya itu tadi diputar kembali kah atau menambah alat kah gitu dari keuntungan itu tadi? Diputar kembali dan kalau ada alat-alat yang perlu jadi nambah juga juga ya kan. Nah, lumayan tuh gitu kan. Iya kan. Dulu kan pertama merintis open tangkring aja satu aja gitu. Sama mixer tangan. Sekarang alhamdulillah punya open 2 yang besar, mixer yang buat cake itu yang besar juga besar ini. Cake-nya juga besar ya. Jadi enak ya Bu ya, langsung banyak kan bisa gitu kan ya. Nah, kalau dulu kan satu-satu ya. Iya, agak-agak lambat Bu ya. Sekarang ini sudah 2, insya Allah cepat gitu. Ya. Nah kalau untuk
Kalau penjualan roti ini seperti ini ada promo-promonya nggak sih, Bu? Maksudnya? Promo-promo gitu, Bu. Ini beli 2 gratis ini gitu. Dulu pernah dulu. Oh, dulu pernah. Dulu waktu pertama kali memperkenalkan kan di ini stikernya nih ya, ditambahin ya. Bukan, bila terkumpul 10 stiker nanti diberi 1 kue. Oh, ini ya. Iya, jadi kumpulin ininya. Oh, ya jadi siapa yang beli banyak gitu kan ya. Kan dia kan ada beli 1, nanti 1 kan dikumpulin. Iya, oke. Jadi itu cabut ya rekan-rekan ya, disimpan. Nanti kalau sudah sudah 10 kali beli, yang ke-11 bisa kalian tukarkan. Nah, jadi kalian promo-promonya. Nah, ini kan ada promonya juga nih kan ya. Untuk menarik perhatian para pelanggan, Bu, gitu kan ya. Karena kan memang kalau untuk di makanan nih pasti ada promo-promonya lah ya. Kayak di yang besar-besar juga kan ada promonya gitu kan ya. Nah, siapa tahu di tempat Ibu ternyata ada nih rekening dulunya. Kalau saat ini mungkin belum ya, Bu ya? Belum lagi. Belum lagi. Kita tunggu lah. Iya. Siapa tahu ya kan tambah banyak lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan promonya dulunya gitu kan ya. Jadi 10 stiker dikumpulin, nantinya saat pembelian bisa kalian dapatkan 1 buah roti gembung ya. Itu tadi ya, intinya seperti itu. Oke, kalau tadi kan pengen apa ya, semacam toko gitu, Bu. Itu tokonya di mana? Apakah memang nantinya ada di rumah atau di pinggir jalan? Kan rumah saya di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan sudah. Oh, enak aja gitu ya. Di depan rumah. Depan rumah ya. Oke, jadi kalau orang mau nih, Bu, sekadar lewat nih ya. Kalau mau beli roti ini kan saya sudah tahu nih bahwa di Kintab Kecil ada roti nih. Nah, roti Ibu. Nah, kalau saya mau beli, ada nggak pelang nama di situ Alika Cakes ini? Ada pelang nama di Ada ya, Bu ya. Nah, insya Allah kalau kita ke Kintab Kecil ada aja patokannya ya, Bu ya. Nah, berarti di Intang mana nih ya, Bu ya? Kintab Kecil ini kan kalau di Sherlock tulis aja Alika Cake ada dapat. Alika Cake ada juga ya. Oke, berarti ini kan Kintab Kecil tuh kan ada gerbangnya Kintab Kecil gitu ya, Bu. Atau di mananya? Di atasnya kan di mana ya? Sebelum tambang. Sebelum tambang. Atau di sebelum sekolahan rasanya. SMK. Iya. Nah, setelah SMK tuh 500 meter ada itu. Oh iya. Oke. Jadi saya tahu sudah patokannya ya. Siapa tahu kan? Karena kan kami kadang ke Kintab, Bu. Nah, jadi kalau ada lewat-lewat kan di situ lihat tempatnya Ibu sih bisa singgah gitu kan. Bu, harapan ke depan nih untuk Alika Cakes ini apa? Harapan dan impian. Nah, kalau impian kan tadi sudah mau punya toko gitu. Iya. Dan harapan semoga apa gitu. Harapannya semoga bisa mempekerjakan banyak orang. Amin ya. Iya. Usahanya makin berkembang. Nah, ada nggak buka semacam keinginan gitu ya, buka pelatihan gitu, Bu? Siapa tahu dari buka pelatihan itu bisa merekrut si orang itu tadi menjadi karyawan. Ini kan saat ini, Bu, tadi kan kendalanya di karyawan itu tadi. Itu gimana menurut Ibu? Belum ya? Belum ada. Iya, oke. Berarti untuk saat ini masih seperti awal-awalnya aja dulu gitu kan ya, Bu ya. Oke. Harapannya ya mudah-mudahan ya terrealisasi ya rekan-rekan ya. Amin. Ya mudah-mudahan mendapatkan karyawan lah yang bisa mengolah si roti ini gitu kan ya untuk diperjualbelikan kepada kawan-kawan yang ada di daerah Kintab ya rekan-rekan ya. Oke, Bu, terakhir nih mungkin bisa promosikan kepada para pendengar di kesempatan pagi hari ini untuk yang di daerah Kintab yang mau atau ya di daerah Plehari gitu kan ya, kalau mau beli kemana dan nomor HP-nya berapa tadi beliau disebutkan kembali, dan untuk patokannya desanya RT-nya RT berapa dan yang mana gitu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar radio Tuntung Pandang. Ulun ownernya dari Alika Cake,
mau mempromosikan salah satu produk yang bestseller yaitu roti gembung. Kalau roti gembungnya nih rasanya lembut, enak, ya. Kalau mau dan berbagai cake ulang tahun juga. Kalau mau order bisa ke nomor HP yang Bapak sebutkan tadi. Alamat saya di Jalan Ayani, Desa Kintab Kecil, RT 5. RT 5 ya. Nah, jadi seperti itu. Di rumahnya di depan jalan raya aja, gampang dicarinya. Bu, kalau untuk Alika Cake ini ada menitipkan ke warung-warung nggak? Kan banyak nih kalau pengusaha roti atau kayak ibu ini kadang biasanya menitipkan gitu kan. Nggak ada, cuman kalau reseller saya sebut tuh ya kan, kalau reseller buat menjualakan boleh. Kalau pembelian 10 gini saya kasih kurang harga gitu. Berarti ada harga spesial nih untuk reseller. Ya. Biasanya resellernya di daerah Sungai Danau, Sungai Danau. Ya. Lumayan tuh. Blok Sungai Danau berarti ya. Jadi kalau untuk pembelian ya untuk reseller itu berapa, Bu? Pembelian minimal 10 biji ya. 10 biji untuk reseller gitu kan ya. Nah, kalau untuk maksimalnya banyak lagi boleh ya, Bu ya. Ibu Fathul insya Allah siap aja gitu ya untuk menerima si pemesanan itu tadi. Nah, jadi seperti dan ada harga khusus buat reseller harga. Iya, Nah, jadi harga khusus ya buat anda semua yang mungkin mau jadi reseller ya, yang ada di daerah Kintab sana ya rekan-rekan ya. Karena memang kan lumayan gitu kan ya, bisa menjadi sebuah penghasilan juga buat anda gitu kan ya, dengan harga yang seperti ini. Mungkin harga spesial lah untuk anda gitu kan ya, dijual lagi dengan harga ibunya ya boleh aja gitu kan ya. Nah, jadi tapi belinya banyak kan ya rekan-rekan, 10 paling tidak minimalnya. Kalau lebih banyak lagi boleh juga gitu kan ya. Asal modalnya juga banyak gitu intinya ya. Tapi kalau untuk di daerah Plehari kayaknya belum ya, Bu ya. Nah, itulah masih adanya kendala aja ya rekan-rekan ya. Tapi kalau kalian mau reseller Plehari bisa juga. Ada juga nih. Enggak kan pengirimannya lewat travel kan kayak. Travel. Ya. Berarti kalau untuk yang jauh-jauh bisa diantarkan lah seperti itu ya. Roti. Kalau untuk roti gembung ini rekan-rekan ke daerah Plehari, ke daerah mana-mana saja intinya ya kan. Insya Allah menerima pesanan. Nah, jadi karena kan ini nggak gampang rusak ya. Nah, jadi enak aja gitu kan ya. Nah, jadi siap. Kalau untuk pemesanan yang jauh 10 juga nggak, Bu? Iya, 10 juga. 10 juga. Nggak 1-2 gitu. Kalau 1-2 kasihin ongkirnya dia. Betul ya, ongkir juga ya dia. Kalau banyak tuh kan nanti saya bisa bantu separuh atau saya beli separuh. Betul ya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan dalam penjualannya gitu kan ya. Kalau untuk kita yang pesen jauh gitu kan ya, ibaratnya ibunya di Kintab, kita di Plehari seperti itu. Kitanya mau roti ibunya bisa diantarkan. Minimal ordernya yaitu 10 biji tadi ya. Nah, itu. Tapi ini yang roti gembung ya rekan-rekan ya. Roti-roti yang lain nggak ada ya, Bu? Yang versi kecil nggak ada ya, Bu ya? Nggak bikin ya. Nah, dulu pernah juga roti boy apa itu. Itu enak, Bu. Cuman karena bestsellernya roti gembung ya diberikan ke roti ini aja. Iya, jadi karena ini simple banget nih kan. Dulu tuh sebelum bikin roti ini bikin roti boy, bikin ini. Iya. Banyak juga ya. Banyak juga. Tapi yang reseller ini yang ini ya udah diberikan yang ini aja deh Pak, dibanyakin gitu kan ya, diproduksi setiap hari karena kan memang setiap hari laku. Ada kecil lah yang udah nih jadi harus jam 1 tuh harus sudah stay ya, mengantar anak sekolah apa jadi nggak ada kerjaan dapur lagi tuh gitu. Jadi stop sudah di jam segitu ya, Bu ya. Pokoknya disempatkan kalau nggak pagi gitu ya, malam gitu kan ya, seperti itu ya. Baik rekan-rekan, itulah pembahasan kami terkait dengan Alika Cakes di kesempatan pagi hari ini. Nah, ini mudah-mudahan dengan talkshow ini setidaknya perkenalan dulu lah kepada para pendengar Radio Tuntun Panang di daerah Kabupaten Tanah Laut, setidaknya bahwa di daerah Kintab sana ada nih yang berjualan cakes ya, Alika Cakes di roti gembung dan juga kue ulang tahun, kue pernikahan tadi gitu kan ya. Nah, dengan berbagai macam karakter, motif gitu kan ya, dan juga berbagai macam harga. Nah, jadi harganya kalau untuk yang cake tadi ya itu 35 sampai 60 untuk yang mini. Ya, Bu ya. Kalau untuk yang lumayan besar itu harganya dari
ratusan ya, 100 up gitu kan. Jadi semakin susah ibunya membuat si cakes tadi, semakin naik juga harganya ya. Jadi tingkat kesulitannya itulah yang menjadi patokan harga di Alika Cakes ini tadi. Kalau untuk roti gembungnya ini harganya tadi 35.000 ya. Jadi kalau untuk Anda semua yang mungkin mau pesan silakan. Yang best seller di antara berdua ini yang rasa pandan ini Bu ya. Nah, mix pandan ini rekan-rekan dan ada cocolannya. Nah, jadi kalau yang pesan silakan ya rasain nih sensasi makan rotinya seperti apa gitu kan ya. Enaknya makannya ini minumnya kopi atau teh pagi hari, wah ya kan, apalagi kalau dimakan pas hangat-hangatnya, wah itu luar biasa gitu kan ya. Nah itu ya intinya. Bu, terima kasih Bu ya sudah datang ke Radio Tuntun Pandang. Mudah-mudahan dagangan pian ini laris manis ya gitu kan ya. Dan apa tadi keinginan membuka toko itu cepat terrealisasi gitu kan ya. Cepat lah intinya ya kan, ada dana terkumpul dan menjadi toko. Wah, amin lah gitu ya. Amin. Dan selalu sehat lah bersama Bapak dan keluarga ya. Nah, supaya bisa memproduksi terus si roti-roti ini dan cake juga. Oke Bu, terima kasih. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu mungkin atau di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah pengenalan buat kita semua bahwa di setiap kecamatan itu pasti ada para pelaku IKM yang bergelut di bidang roti ini tadi ya, atau cakes lah rekan dengar ya. Dan tentunya saya yang bertugas Muhammad Ferry dan juga Ibu Fathul Jannah. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.